Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Kartika. Saya mahasiswa dari Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan membahas bagaimana sih pemikiran politik seorang Muhammad Hatta. Sebelum dari itu, lebih baik kita mengenal siapa itu Muhammad Hatta. Siapa sih yang tidak mengenal sosok Muhammad Hatta? Muhammad Athar, atau yang seringkali dipanggil Muhammad Hatta. Lelaki yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama, seorang tokoh nasional yang dikenal sebagai pahlawan, negarawan, ekonom sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat 3 November 1945 yang menjadi tonggak awal demokrasi. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya mendorong kemajuan koperasi di Indonesia, sehingga Bung Hatta dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Hatta telah melahirkan 800 karya tulis dalam berbagai bahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia, Belanda, Inggris, dan Prancis. Karya tersebut berupa artikel, ceramah, pidato, esai, dan makalah. Kumpulan hasil karya ini kemudian dibukukan ke dalam 10 buku. Kemerdekaan Indonesia saat ini tidak lepas dari perjuangan tokoh penting nasional. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Seperti yang diketahui, Muhammad Hatta merupakan sosok yang mendampingi Soekarno ketika melangsungkan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya menjadi pendamping, Muhammad Hatta juga menjadi sosok penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada polemik dengan Jepang, contohnya, Hatta adalah orang pertama yang memberanikan diri untuk berdiskusi dengan Mayor Jenderal Harada agar tidak menjadikan Nusantara sebagai koloni Jepang, tetapi justru mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai atas nama persaudaraan di Asia. Sebagai timbal baliknya, masyarakat pribumi Nusantara akan mendukung Jepang dalam Perang Pasifik melawan sekutu. Bentuk kooperatif ini akhirnya menemukan celah ketika bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 7 dan 9 Agustus 1945. Di tengah masa itu, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta atas dorongan para pemuda mengambil tindakan tegas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang sekaligus mewujudkan mimpi hampir seluruh rakyat Indonesia pada saat itu, merdeka. Bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, Hatta turut serta menyusun naskah proklamasi. Diketahui, ia menjumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi dan juga menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno. Pemikiran politik Bung Hatta sangat dipengaruhi oleh para pemikir Barat. Namun, Bung Hatta tidak larut dalam paradigma Barat karena beliau menentang liberalisme dan Hatta tetap berpijak pada nilai-nilai asli Indonesia dalam merumuskan konsep-konsep negara Indonesia. Pemikiran politik Bung Hatta mengenai demokrasi menunjukkan cita-cita tentang keadilan sosial adalah saripati dari nilai-nilai Timur dan Barat yang mengkristal dan membentuk visi Hatta
mengenai masalah-masalah politik kenegaraan. Hatta sangat percaya bahwa demokrasi adalah hari depan sistem politik Indonesia. Hatta meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia dan memberi gelar pahlawan proklamator kepada Bung Hatta.